Shalom, saudara-saudari para pencinta insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis 26 November 2020, bersama Pastor Galuh Bubun CICM yang sedang bertugas di Paroki Matsubara, Keuskupan Agung Tokyo. Selamat mendengarkan. Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali berjumpa dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis tanggal 26 November 2020. Baiklah, mari kita mengawali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 20 sampai 28. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Allah Tuhan. Lalu kata Yesus kepada mereka, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi di bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, kunjungan orang sakit pertama yang saya lakukan setelah saya ditahbiskan dan kemudian ditugaskan di salah satu paroki adalah penderita kanker tahap akhir. Menurut informasi yang saya dapatkan dari pastor paroki yang menemani saya ketika itu, dia mengatakan bahwa berdasarkan perkiraan dokter, usia waktu ibu itu sudah tidak akan lama lagi, kurang lebih diperkirakan 50 hari atau kurang dari 2 bulan. Tentu mendapat informasi seperti itu saya cemas dan khawatir tentang bagaimana harus bersikap dan menghadapi ibu itu ketika kunjungan nanti. Dan ternyata di luar dugaan ketika kami mengunjungi ibu tersebut di rumah sakit, kami disambut dengan sangat ramah oleh ibu tersebut. Dia bangkit dari tidurnya dan kemudian menyambut kami. Dan di situ ada perkenalan singkat, dan bahkan yang mengejutkan saya ketika itu adalah setelah perkenalan singkat itu, ibu itu meminta maaf kepada kami, saya dan pastor yang menemani saya. Katanya, mohon maaf pastor sekalian, karena sepertinya saya yang akan mendahului bapak-bapak pastor sekalian untuk menemui Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Dia menyampaikan itu dengan wajah yang ceria dan juga dengan senyuman yang tulus.
hati saya sampai saat ini pun ketika mengingat momen itu, hati saya selalu bergetar karena saya sampai saat ini belum pernah melihat seseorang dengan iman yang sebesar itu dalam mempersiapkan kematiannya. Menurut saya, dia bahkan menyambut kematiannya dengan sukacita. Betapa besar ternyata kekuatan iman bisa memengaruhi kehidupan seseorang. Begitu besar imannya sehingga kematian tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan, tetapi menjadi momen yang membahagiakan. Saudari-saudaraku yang terkasih, sejak hari Senin kemarin, gambaran-gambaran tentang akhir zaman dan kedatangan anak manusia menjadi tema besar bacaan kita pada hari-hari belakangan ini. Di situ ada peperangan, ada pemberontakan, ada penganiayaan sebagai tanda-tanda zaman. Hari ini ada tanda terakhir yang diberikan oleh Tuhan, dan tanda terakhir itu adalah akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Kesan yang mengerikan tentang akhir zaman ini secara tidak langsung masuk ke dalam benak kita sehingga ada ketakutan yang tertanam dalam pikiran kita ketika kita mendengar tentang akhir zaman. Dan karena akhir zaman itu identik dengan akhir kehidupan kita di bumi ini, dengan kata lain, kematian kita, sehingga mengakibatkan adanya rasa takut dalam diri kita ketika kita berbicara tentang kematian. Tetapi saudari-saudaraku yang terkasih, bukankah kita semua ingin masuk surga? Dengan kata lain, bukankah kita semua ingin masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal? Dan satu-satunya jalan untuk masuk ke dalam kerajaan kekal Allah adalah melalui kematian. Yesus dan Bunda Maria pun mengalami hal yang sama. Jika kita terus membaca bagian dari Injil hari ini sampai ke beberapa ayat setelahnya, di sana ada kalimat pengunci atau kalimat terakhir Yesus dari serangkaian tema besar tentang akhir zaman dalam Injil ini. Di situ Tuhan Yesus memberikan kita nasihat sekaligus jaminan tentang akhir zaman, bagaimana menghadapi akhir zaman. Yesus berkata, "Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Berjaga-jagalah dan berdoalah. Saya kira yang dimaksud oleh Yesus bukan berjaga-jaga senantiasa tidak tidur atau tetap mawas diri, tetapi lebih kepada berjaga-jaga dengan hati kita, dengan pikiran kita, dengan perbuatan kita, dan dengan perkataan kita, bahwa seluruh tindakan kita di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama harus sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan berdoalah, memiliki hati yang selalu berdoa, karena dengan berdoa kita akan selalu dekat dengan Tuhan. Berbicara tentang hal ini, saya teringat dengan Beato Carlo Acutis yang baru saja dibeatifikasi pada tanggal 10 Oktober kemarin. Dia berbicara, ada satu perkataan dari dia yang
menurut saya sangat tepat untuk kita bagikan, refleksikan bersama-sama pada hari ini. Katanya, rencana hidup saya hanyalah satu, yaitu selalu dekat dengan Yesus. Saya akan mati dengan senang hati, karena saya telah menjalani hidup saya, bahkan tanpa menyia-nyiakan 1 menit pun untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, ibu yang saya kunjungi di rumah sakit pertama kali sebagai imam memang akhirnya meninggal kurang lebih 2 bulan setelah divonis oleh dokter. Tetapi pengalaman perjumpaan dengan ibu itu telah mengukir kesaksian iman yang tak pernah hilang dari memori saya. Imannya yang sejati, imannya yang teguh, mengalahkan rasa takutnya akan kematian dan diganti dengan sukacita dalam menyambut kematiannya, menyambut kedatangan Tuhan, kita Sang Penyelamat manusia. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, poinnya adalah bukan sekedar sudah siapkah kita menyambut kematian kita, tetapi saya mengajak kita untuk selangkah lebih maju dalam hal ini, yaitu sudah siapkah kita menyambut kematian kita atau menyambut kedatangan Tuhan dengan sukacita. Semoga kita dimampukan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku, para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Galuh Bubun. Semoga pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.